Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian ketiga pada pasal 8 dan 9, yaitu masyarakat berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Pasal 8. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan. Next. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Peran masyarakat dalam kegiatan pendidikan terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 15 Bagian ke-1 Pasal 54 Ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama, ayat pertama yaitu peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Ayat 2, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Ayat ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan pengaturan pemerintah. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan. Ibu, tolong di-share. Ya. Peran masyarakat dalam pendidikan. 1. Masyarakat sebagai sumber belajar. Masyarakat menyediakan berbagai sumber belajar yang kaya seperti perpustakaan, museum, peninggalan sejarah, dan lingkungan alam. Sumber-sumber ini membantu memperkaya proses pembelajaran dan memperkenalkan peserta didik dengan dunia nyata yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, masyarakat sebagai pendukung pendidikan. Maksudnya yaitu masyarakat berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, baik secara moral maupun material. Dukungan masyarakat dapat berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan, penyediaan fasilitas, pendidikan, atau pemberian beasiswa bagi peserta yang kurang mampu. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengontrol pendidikan. Maksudnya, masyarakat memiliki peran dalam mengontrol dan mengawasi proses pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai, sekolah harus mengadakan hubungan dengan masyarakat, karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menunjang perkembangan masyarakat. Demikian Ibu dan teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan dan dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan rekan saya untuk melanjutkan presentasi pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilyun yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi, apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik. Ya, baik. Untuk Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Waalaikumsalam. hubungan pendidikan dan masyarakat. Kebutuhan pendidikan di sekolah dan masyarakat memiliki ikatan hubungan rasional antara keduanya, yakni satu, adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang selaras dan positif pada sekolah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, ketetapan sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga prasekolah akan ditentukan oleh kejelasan perumusan komitmen antara sekolah selaku pelayanan pendidikan dengan masyarakat. Lalu yang ketiga, keberhasilan pelaksanaan fungsi sekolah sebagai layanan pendidikan masyarakat akan dipengaruhi oleh ikatan objektif antara keduanya yang berupa perhatian, penghargaan, tunjangan tertentu seperti dana, fasilitas, dan jaminan objektif lain yang memberikan makna penting bagi eksistensi dan produk sekolah. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Hubungan sekolah dan masyarakat yang konstruktif diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja sekolah yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah secara efektif, efisien, dan produktif dalam menciptakan lulusan masa depan yang sangat diharapkan keberhasilannya dengan baik. Lulusan berkualitas tercipta dari proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghantarkan anak didik yang memiliki kompetensi dasar sebagai bekal dasar di dunia usaha, yang nantinya melanjutkan jenjang lebih tinggi, hidup layak di masyarakat, dan terus-menerus semangat dalam belajar. Tulisannya ganti dulu dong, Bu. Ya, Tulisannya ganti dulu bawahnya. Ini masih hubungan pendidikan. oh Bu Dini. Ya, gitu. Baik, lanjut Bu. Dasar Ya. kerjasama yang sebaiknya dilaksanakan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. 1. Persamaan tanggung jawab. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid, dan masyarakat. Yang kedua, kesamaan tujuan. Para orang tua menghendaki putra-putri mereka menjadi warga masyarakat, atau dengan para guru yang menghendaki siswa-siswi mereka menjadi manusia yang sehat jasmani, rohani, terampil, demokratis, serta berguna bagi bangsa dan negara. Peran pendidikan dalam masyarakat. 1. Pendidikan sebagai agen sosialisasi. Ganti lagi soal itunya. Bu, oh iya, maaf, Soal itu. Bu Dini. Ya, ada Bu. Peran Ya. pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan sebagai agen sosialisasi. Pendidikan berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses penanaman nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat kepada individu. Melalui pendidikan, individu belajar tentang cara hidup, berperilaku, dan berinteraksi di dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka menghadapi tantangan dan perubahan di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga,
Pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja. Pendidikan mempersiapkan individu dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan akan menjamin tenaga kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan. Bu Dini, lalu tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ganti lagi, belum ganti, masih udah. Ya baik. Ya, Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Sucipto dan Bason, mengutarakan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan humas di sekolah adalah sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran yang ingin direalisasikan sekolah. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman apa? Ya, Bu. Lalu kedua, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, menggalang usaha orang tua dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan orang tua murid dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Lalu yang keempat, mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. Dan yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap masyarakat. Oh, maaf, tulisannya Bu tidak Dini. ada. Saya pakai HP, Bu. Bu Dini, baik. Nanti dulu. Mana orang mana ini nggak nyampe, nggak datang, nggak ada. Moderatornya Bu Dini, Bu. Bu Dini, halo. Ya, Ibu maaf, barusan keluar terlempar karena jaringannya tidak stabil. Tulisannya gimana udah? Sudah sampai simpulan ya, Bu? Belum, Bu, masih tujuan hubungan Bu Dwi, maaf. Oh, belum? Oh iya. Hubungan. Iya. Tujuan Ibu hubungan Dini sekolah. slide ke-11. Halo. Ya, Bu, sebentar. Ya, sudah, Bu. Baik, lanjut, Bu. Belum ada tulisannya. Nampak, belum nampak. Nah, udah. Baik. Udah ada. Ya, udah. Baik, Bu. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Sucipto dan Bason, mengutarakan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan humas di sekolah adalah sebagai berikut. Yang ke-1, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran yang ingin direalisasikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat terhadap sekolah. Lalu yang ketiga, menggalang usaha orang tua dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan orang tua murid dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Dan yang keempat, mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. Dan yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap masyarakat. Lanjut, Budi. Untuk kesimpulan, hubungan antara masyarakat dan pendidikan merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mengontrol proses pendidikan. Sementara pendidikan berperan dalam menyiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat
yang produktif dan membantu perubahan sosial. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menciptakan yang maju dan berkembang. Demikian materi yang saya paparkan. Kami persilakan kepada moderator Budini. Baik, terima kasih Ibu Dewi yang telah memaparkan materinya. Silahkan kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hubungan pendidikan dan masyarakat, atau mungkin kerelevansiannya dengan yang ada di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Ya, mangga Atau silakan pada Bapak, para Ibu yang bertanya, dibuat 3 termin ya, dalam satu permasalahan 3 termin. baik. Atau mungkin Ibu dosen ada yang mau ditambahkan? Oh ya, saya akan menambahkan ya, Baik, silahkan bahwa Ibu. yang namanya masyarakat sama pendidikan itu punya hubungan erat. Hubungan erat karena ketika mengatur masyarakat dengan potensi yang dimilikinya, maka masyarakat akan dapat diatur. Kemudian bisa maju, terstruktur, serta bisa mengembangkan inovasi. Terutama ini inovasi, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak stagnan, alias terus-menerus ya. Kemudian juga bahwa tidak adanya pendidikan, masyarakat akan maju atau melihat kemajuan dunia sampai sejauh mana. Jadi otomatis pendidikan itu penting sekali bagi masyarakat yang pada dasarnya masyarakat masih awam tadinya. Kemudian melalui pendidikan-pendidikan yang terus-menerus maka masyarakat menjadi pintar. Nah, kemudian lagi kehidupan bersama yang tadi dijelaskan di makalah antara masyarakat dan sekolah itu mempunyai kehidupan yang teratur. Keinginannya, tujuannya sama, yaitu pengen kehidupan yang teratur, terjamin, harmonis, sejahtera, dan damai. Maka masyarakat mempunyai andil yang sangat besar dalam jalannya pendidikan. Artinya kalau pendidikannya tidak besar, pendidikannya tidak maju ya masyarakatnya ya seperti itu. Tapi kalau masyarakatnya maju, maka pendidikan itu terus menerus menimbulkan pendidikan yang lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Nah, kita tahu tadi di sini dijelaskan fungsi sekolah ya bagi masyarakat. Mungkin ada fungsi sekolah kalau kita tuliskan di sini, sekolah sebagai tempat mendapatkan keterampilan dasar. Mulai daripada ketika anak kecil itu membaca, menghitung, menulis, kemudian terus-menerus menjadi membaca buku-buku yang serius seperti agama, matematik, bahasa, dan lain-lain. Kemudian juga fungsi sekolah ada lagi, yaitu menyiapkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dan kemudian sekolah membuka nasib seseorang melalui wawasan masa depan. Jadi nasib itu bukan berarti nasib yang ditentukan oleh Allah saja, tetapi nasib yang merubah perubahan untuk masa depan seseorang. Terus ada lagi sekolah menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Sekolah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang penuh keragaman, tetapi pada saling membutuhkan. Terus sekolah juga jadi tempat integritas sosial, karena manusia itu kan awalnya terdiri dari beberapa budaya, suku, bahasa. Maka melalui integritas sosial berupa bahasa Indonesia itu sekolah bisa terwujudkan. Dan terakhir, sekolah merupakan wadah transmisi kebudayaan. Apa yang dimaksud transmisi? Keterampilan, norma, dan nilai-nilai.
Mungkin itu yang saya tambahkan dari materi pemateri. Mangga silakan. Yang lain silakan bertanya dan pemateri siap-siap menjawab. Jangan kayak kemarin ya, pematerinya nggak ada yang jawab. Oke, mangga. Halo, Baik, Bapak Ibu, silahkan yang adakah yang ingin ditanyakan kepada pemateri dari kelompok 3? ya silakan. Saya dulu, Bu. Iya, boleh, boleh. Silakan, Pak. Silahkan. Eh, Ya, Pak Nasih, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan bahwa hubungan masyarakat dan pendidikan itu sangat erat kaitannya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pendidikan dapat berkontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih luas terkait dengan keberagaman yang ada di masyarakat. Begitu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Nasih. Mohon maaf, Bu Wenti bisa diulang tidak ya? Karena jaringan di saya putus-putus, jadi tadi Pak Nasih tidak tertangkap pertanyaannya oleh... Saya ulang barangkali ya, Bu ya. Iya, Ya, silakan. diulang, diulang. Pak. Ya, Pelan-pelan. ya, baik Pak. Tadi kan di awal disampaikan bahwa hubungan masyarakat dan pendidikan itu sangat erat kaitannya. Hubungan masyarakat dengan pendidikan ataupun pendidikan dengan masyarakat. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pendidikan dapat berkontribusi untuk membangun pemahaman yang luas gitu pada keberagaman hidup bermasyarakat. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Nasih untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama, Adakah yang Bu ingin Novi, bertanya Budi. kembali? Ya, nanti setelah 2 pertanyaan akan dijawab ya Pak. Kami Ya, tunggu Bu Novi. yang lainnya. Adakah yang ingin bertanya kembali? Saya, Bu. Silahkan Pak Nurholis. Terkait hubungan pendidikan dengan masyarakat, apa peran masyarakat dalam mendukung dan memajukan sistem pendidikan? Suaranya, Pak. Kurang dengar ya suaranya. Ya, Apa peran masyarakat dalam mendukung dan memajukan sistem pendidikan? Memajukan atau pendidikan? Sistem pendidikan. Maaf Pak Nurholis, boleh diulang sekali lagi? apa peran masyarakat dalam memajukan sistem pendidikan? Betul gitu, Pak? Mendukung dan memajukan. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang ingin disampaikan atau dijawab oleh Ibu Dewi dan Ibu Ilyun, dari Ibu Ilyun dan Bu Dewi, atau mungkin Ibu Wenti? Coba Ibu. Saya coba, Bu ya. Baik, Baik. Silahkan Bu Dewi. baik Bu, saya coba. Tadi pertanyaannya dari Pak Nasih ya. Bagaimana dari Pak Nasih. pendidikan yang dapat berkontribusi untuk membangun dalam keragaman bermasyarakat? Maaf apabila ada kekurangannya, mohon diperbaiki. Pendidikan yang dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat
yaitu seperti perlu mengakui dan menghargai keberagaman dalam semua aspeknya, seperti termasuk budaya, bahasa, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Berikut adalah beberapa cara pendidikan dapat berkontribusi seperti kurikulum, pelatihan guru yang beragam, pendidikan multibahasa, pendidikan karakter dan bernilai, dan kegiatan ekstrakurikuler dan kemitraan dengan komunitas lokal. Dalam menerapkan pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman seperti penghargaan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkontribusi dalam masyarakat yang beragam secara positif. Demikian, Bu, jawaban dari saya. Siap. Mungkin ada yang mau menambahinnya. Baik, bagaimana Ya, Pak Nasi? Gimana? Iya, Bu. Iya. Karena seringkali terjadi di masyarakat itu terjadi seolah-olah tidak mendukung adanya sebuah pendidikan di salah satu lingkungan masyarakat sendiri gitu. Dan seringkali terjadi bahwa kemudian masyarakat menganggap bahwa pendidikan lembaga pendidikan yang ada itu tidak mendukung gitu. Tidak mendukung dengan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Apalagi mengenai tentang budaya dan sebagainya gitu loh, Bu. Itu seringkali terjadi. Apakah ini kesalahan dari masyarakatnya sendiri atau memang terdapat kelemahan daripada lembaga pendidikan tersebut gitu loh, yang seringkali saya rasakan seperti itu. Contohnya seperti Terima apa kasih Pak Nasi tadi. kira-kira? Gimana, Bu? Contohnya. Contohnya misalkan kita mengadakan mengadakan kumpulan pembinaan malam gitu loh di waktu-waktu tertentu dalam jangka 2 bulan 1 kali, tetapi seringkali masyarakat menganggap bahwa hal-hal seperti itu dianggap Dianggap kurang negatif begitu bermanfaat ya? bagi siswa. Iya. Iya, saya juga pernah ya menyaksikan seperti itu. Jadi antara sekolah dan masyarakat itu kontra. Iya, Jadi benar. ketika misalnya contoh acara Maulid Nabi. Nah, di situ akhirnya terjadi perbedaan. Ini boleh, ini nggak boleh. Jadi akhirnya masyarakat kok sekolah kok nggak dukung, padahal ini lagi Maulid Nabi. Ya. Tapi sekolah juga sedang mengadakan kegiatan. Nah, padahal sebenarnya seperti itu bisa diutarakan dengan baik-baik antara sekolah dan masyarakat. Artinya bahwa kita akan menjalankan Maulid Nabi gimana supaya bisa dua-duanya bisa hadir, misalnya seperti itu. Tapi itu rata-rata pada nggak sepakat, jadinya begitu. Misalnya contoh seperti itu. Ya, Ya, Bu silakan. dosen, terima kasih. Hampir sama. Ya, Menambahi sedikit ya Pak Nasi. Memang Oh, siap, Bu Dewi. selalu ada bentrokan, gesekan ya antara satu dan yang lainnya. Sedikit atau banyaknya itu selalu ada ya. Jadi eh, di madrasah tempat saya pun pernah ada kejadian seperti itu. Jadi dulu itu kami mengadakan LDKS dan bermalam di sekolah 1 malam. Tapi ada tetangga yang memang merasa terganggu. Kita lingkungannya itu di sekolahnya itu dekat dengan pemukiman warga. Jadi memang ada yang terganggu dan sampai marah-marah, sampai datang ke sekolah dengan bawa-bawa peralatan yang mengerikan ya. Ada, iya seperti itu Pak Nasih. Kami juga pernah Iya, iya. mengalami. Jadi sikap yang diambil
Yang paling penting itu pihak sekolah, kita jangan sampai terbawa emosi, harus tetap tenang. Yang pertama itu, dan yang kedua memberikan kepada mereka kesempatan mendengarkan secara terbuka apa yang menjadi masalah mereka gitu, ketidaknyamanan mereka. Mungkin ternyata dari sana kita tahu pihak sekolah, oh ternyata karena musik, eh, memang musiknya itu bukan musik yang Dangdut. tidak baik, yang musik ya seperti dalam sholawat seperti itu ya, masih dalam ranah-ranah Islami, tapi memang selera orang itu berbeda ya, dan itu waktunya menurut sekolah belum terlalu larut malam untuk para warga tidur. Jadi ya memang kita juga apa ya, bisa memahami, tapi ya kita ambil jalan tengahnya saja. Berarti untuk kegiatan yang memakai suara-suara, kita tidak pakai pengeras suara, walaupun hanya di dalam sekolah gitu ya. Jadi memang benar-benar pakai teriakan yang tidak terlalu keras juga. Yang penting bisa didengar oleh setiap siswa. Seperti itu. Jadi memang kita harus mengambil sikap yang bijaksana sebagai sekolah, jangan sampai mereka menganggap, jadi karena sudah tidak sepakat malah kita tidak mengambil sikap yang bijaksana, jadi menambah ketidakharmonisan dalam bermasyarakat ya kita. Jadi memang sikap-sikap yang perlu diambil adalah sikap keterbukaan. Yang pertama itu keterbukaan, pihak sekolah harus bersedia mendengarkan dengan terbuka alasan atau keberatan dari pihak yang bersangkutan. Lalu yang kedua, bersikap empati, mencoba berempati, memahami sudut pandang mereka, karena kita sebagai manusia memang harus banyak-banyak berintrospeksi diri. Menurut saya itu ya, menurut saya, jangan sampai kita menganggap bahwa pihak kita selalu benar, karena bagaimanapun dari dalam Al-Quran manusia itu adalah tempatnya salah. Lalu memberikan penjelasan yang rasional setelah mendengarkan dengan seksama kendala yang mereka, sehingga tidak setuju dengan apa yang lembaga pendidikan lakukan. Lalu bernegosiasi yang pasti harus mengobrol ya, duduk tenang antara pihak yang satu dan pihak yang lain untuk menemukan solusi. Dan kami waktu itu ada pihak perwakilan guru yang waktu itu diambil, langkah kami adalah bertemu dengan masyarakat tersebut, bukan masyarakat ya, hanya tetangga satu dua itu, lalu mengambil solusi, dan kami eh, mengambil jalan tengah untuk sedikit mengalah, seperti itu kalau yang pernah dialami. Mungkin dari teman-teman yang lain, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain ada pengalamannya dalam ketidak sepama, ketidaksetujuan masyarakat terhadap apa yang dilakukan, program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Silahkan, mungkin yang lainnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bu Novi, Bu Dini. Apakah Pak Nasi sudah cukup puas dengan jawaban dari kami, atau mungkin kurang puas? Bisa ditambahi lagi dengan teman-teman yang lain? Insya Allah ada pencerahan. Ya.
Apakah tidak akan ada yang menambahi dari rekan-rekan sekalian? Halo Ibu, bisa saya tambahkan? Ya, boleh. Silahkan Bu Ilyun. Ya, sesuai dengan pertanyaan dari Pak Nafis, bahwa bagaimana pendidikan dapat berkontribusi terhadap pemahaman tentang keberagaman dalam bermasyarakat, sesuai dengan masalah tadi yang telah dikemukakan, dalam sekolah, dalam suatu lembaga pendidikan itu sudah kita dapati keberagaman yang sangat banyak ya, terutama dari keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman sifat anak-anak, karakter, keberagaman fisik. Jadi di sekolah itulah tempat bagaimana kita seorang pendidik dan warga sekolah dapat saling memahami. Jadi di situ adalah tempat latihan kita untuk bisa saling memahami dan menghargai berbagai macam keberagaman yang ada di dunia pendidikan. Kemudian mengenai permasalahan tadi, adanya suatu sekelompok masyarakat atau sekelompok masyarakat yang tidak sama, yang tidak sependapat, itu mungkin sekolah sebelum mengadakan suatu kegiatan harusnya merencanakan dengan matang, yaitu sekolah bisa bermusyawarah terlebih dahulu dengan komite, dengan seluruh komponen dalam sekolah, dan perwakilan dari masyarakat, ataupun dengan pihak pemerintah desa ataupun pemerintah setempat. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari itu ada surat izinnya, sehingga nanti suatu saat ada komplain kita sudah mempunyai mempunyai senjata istilahnya ya, untuk bahwa kita ini sudah mendapatkan izin. Dan tentu hal-hal yang kita adakan haruslah sebagai warga pendidik haruslah tidak mengganggu, ya harus kita batasi supaya masyarakat yang ada di sekitar kita tidak terganggu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih Ibu Ilyun atas tambahannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Nurholis, yakni apa peran masyarakat dalam mendukung dan memajukan pendidikan? Baik, Bu Silahkan. Dini. Saya coba Ya. jawab, Bu Dini ya. Baik, Bu Enti, silahkan. Iya. Peran masyarakat dalam mendukung dan memajukan sistem pendidikan. Contohnya, partisipasi dalam pendidikan. Masyarakat juga dalam hal ini berperan aktif dalam mendukung pendidikan dengan cara mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah secara teratur. Yang kedua, memastikan kehadiran mereka dan mendukung kegiatan sekolah. Yang kedua, menjadi contoh teladan. Dalam hal ini, masyarakat yang memberikan nilai-nilai positif terhadap pendidikan akan mengilhami generasi muda untuk menghargai nilai-nilai tersebut, seperti mengutamakan pendidikan dengan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, orang tua sebagai wali murid dapat dalam mengambil keputusannya seperti melalui komite sekolah atau organisasi orang tua guru untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dipertimbangkan. Yang selanjutnya, Bu Dini, mungkin bisa ditambah. Halo? Terima kasih Bu Wenti. Iya. Ya. Jadi Pak Nurholis, apakah masih ada Pak Nurholis? Masih, Ibu. Bagaimana Pak Nurholis?
Bagaimana Pak Lu? tanggapan dari Ibu Wenti. Apakah iya, apakah masih kurang atau sudah cukup? Silakan ditambah lagi yang lainnya. Menambahi sedikit ya, Pak. Jadi, masyarakat dalam mendukung dan memajukan pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting. Memiliki peran yang sangat penting, kenapa? Karena masyarakat dapat menjadi sumber belajar yang kaya bagi peserta didik. Seperti dalam pendidikan itu kan kita tidak bisa sendiri ya. Banyak yang harus eh, terlibat gitu di dalamnya. Tidak bisa hanya seorang atau ya tidak bisa memajukan dengan hanya satu individu seperti itu. Tidak. Jadi kita memerlukan masyarakat dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan. Salah satunya yaitu masyarakat menjadi sumber belajar yang kaya bagi peserta didik. Mereka dapat mengundang tokoh masyarakat, budayawan, atau praktisi untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka kepada peserta didik. Jadi, contohnya itu madrasah saya setingkat SMP ya, Madrasah Sanawiyah, itu melakukan kunjungan ke budidaya tanaman yang dikelola oleh masyarakat. Dan itu menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Maka peran masyarakat di sana menjadi pendukung bagi pendidikan di madrasah. Dengan adanya hal tersebut, maka dampaknya bagi peserta didik adalah dapat belajar secara lebih nyata dan itu sekarang masuk ke dalam yang disebut dengan kurikulum merdeka, termasuk ke dalam proyek-proyek yang ada di dalam kurikulum merdeka. Selain itu, masyarakat juga menyediakan sumber belajar seperti museum, perpustakaan, atau tempat bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Seperti itu. Adakah yang ingin menambahkan selebihnya? Silahkan. Jika tidak ada, kita karena sudah pukul 19.54, kita Bu Ilyun apakah akan menambahkan? Silahkan Bu Ilyun. Mengenai peran peran masyarakat dalam mendukung dan pendidikan ini sangat berarti Bapak karena saya sudah rasakan sendiri pengalaman saya ketika saya di Jawa, saya asli dari Jawa Timur Lamongan, kemudian saya merantau ke Sulawesi Toli-Toli ini sangat berbeda, jadi perbedaannya sangat jauh. Jadi di mana di kota asal saya, di sana pendidikannya masyarakatnya sangat berperan aktif, yaitu istilahnya tidak menggantungkan sama pemerintah. Ya. Jadi masyarakat bahu membahu untuk memajukan dan mendirikan sekolah, sehingga sekolah itu bisa maju dengan pesat sesuai dengan yang diharapkan dan juga bisa menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas dan dengan mandiri tanpa harus tanpa harus mengandalkan bantuan dari menunggu bantuan dari pemerintah. Jadi lain dengan yang di Toli-Toli ini ya di Sulawesi Tengah, bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan sekolah itu selalu menunggu kebijakan dari pemerintah, jadi pemerintah daerah. Dimana kalau pemerintah daerah juga keuangannya lagi menipis, maka kegiatan ataupun pembangunan sekolah itu akan terbengkalai juga.
Jadi setelah sesuatu kegiatan biasanya nanti tergantung pada anggaran BOS, apakah sudah ada, apakah belum. Jadi untuk memajukan sekolah itu eh, peran masyarakat saya rasa itu sangat penting sehingga apa namanya masyarakat yang rela bahu membahu untuk mencerdaskan bangsa sesuai sama-sama dengan tujuan 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 pendidikan atau tujuan sekolah. Masyarakat juga mempunyai tujuan yang sama itu akan eh, sangat penting, ya, sangat sangat bermanfaat dan sangat berguna. Sedangkan yang apa namanya sekolah yang tanpa bantuan, tanpa dukungan dari masyarakat itu lambat dan apa namanya hasilnya kurang bagus. Demikian Ibu, Bapak, kalau ada kesalahan. Baik, terima kasih Bu Ilun. Jadi dapat saya tangkap itu tentang dukungan finansial dan fasilitas masyarakat. Seperti itu mungkin ya Bu Ilun. Iya, sepertinya seperti itu. Ya. Iya, di Baik, kita samping dukungan juga materialnya. baik sepertinya Pak Nurholis, apakah sudah cukup puas dengan pemaparan dari kami kelompok 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Pak Nurholis? Dari Pak Nurholis ya tadi? Ya, Iya, cukup Ibu. betul Pak Iya. Nurholis. Iya, Bu, Pak Nurholis. Bagaimana Silakan Pak untuk yang Nurholis? lain boleh bertanya. Cukup. Kalau Pak Nurholis sudah selesai, silakan untuk yang lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurholis. Kita buka ke sesi yang kedua untuk tanya jawabnya. Satu pertanyaan, apakah cukup Bu dosen? Atau Iya, dua? coba satu pertanyaan dulu. Satu dulu. Satu pertanyaan. Ya. Silahkan Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya. Pak Bambang mungkin sudah siap dengan pertanyaannya? Atau akan menambahi? Silahkan. Boleh. Boleh, silahkan. Kami persilahkan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ibu dosen. Ya. Saya nggak tahu ini apakah pertanyaan ataukah tambahan materi ya. Yang pasti sih urgensinya adalah untuk atau istilahnya ada kaitannya dengan materi yang tadi dipaparkan oleh Bu Didi dan rekan-rekan ya. Boleh saya izin share screen ya. Jadi saya ingin mencoba untuk membandingkan antara teori dengan data boleh, ya. Pak. Jadi dari tadi itu kan kita ngomong teori aja kan gitu kan. Sedangkan teori itu harus dibales dengan data atau fakta yang terjadi di lapangan. Kira-kira gitu. Izin ya Ibu. Boleh, emang enggak, Pak? Sudah terlihat ya di layar monitor Ibu Bapak semuanya. Sudah, Pak. Jadi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan peran pendidikan dalam masyarakat yang di sini dijabarkan ada 3 poin ya. Pendidikan sebagai agen sosialisasi, pendidikan sebagai agen perubahan, dan pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja. Nah, ini kan kalau dirujuk dari materi ini sebetulnya sebuah narasi yang menggambarkan bahwa pendidikan itu mampu menciptakan hal-hal yang seperti yang dipaparkan, ya. Pendidikan mampu menjadi agen sosialisasi yang saya lebih cenderung kepada change agent yang nomor 2, poin yang kedua itu sebagai agen perubahan sosial. Jadi bicaranya adalah bicara makro,
ya, makro kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi generalisasinya adalah bahwa pendidikan ini mampu menjadi sebuah media, menjadi sebuah alat untuk merubah sosial dari berbagai macam struktur ya. Namun kalau kita compare dengan fakta yang terjadi, nah saya punya data nih Bapak Ibu. Data ini saya ambil sebentar. Saya coba, ini dia. Apakah terlihat ya? Ya, terlihat. Lihat ya. Ini adalah data terakhir diambil dari Juni 2022 yang terkait dengan proporsi penduduk Indonesia menurut jenjang pendidikan. Jadi saya ingin membandingkan antara teori yang tadi yang disampaikan bahwa pendidikan menjadi sebuah change agent ya, agen perubahan secara sosiologi barangkali secara umum ya. Maka kita lihat fakta hari ini apakah di Indonesia khususnya ya, pendidikan itu sudah mampu berfungsi demikian. Nah, kita bisa lihat di sini. Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, mana porsi yang paling besar? Ini adalah indeks di mana masyarakat Indonesia yang kurang lebih berjumlah 240 257 juta ya, kurang lebih ya. Saya kurang paham betul. Ya intinya gini, dari sekian penduduk masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa tingkat pendidikan yang atau presentasi yang eh, justru yang besar itu adalah presentasi yang notabene-nya belum sekolah atau bahkan yang sudah sekolah pun yang paling besar itu adalah kalau kita lihat di sini adalah tamatan SD, yaitu 23,4%. Nah, sedangkan eh, idealnya orang Indonesia itu harusnya minimal sekali itu adalah SLTA. Nah, padahal sebenarnya SLTA juga udah nggak musim ya. Jadi kalau saya lebih cenderung menekankan kepada S1-nya. Jadi minimal sekali pendidikan Indonesia itu sudah harus S1. Nah, kalau kita lihat indeks ini, ya, lihat indeks ini, perbandingannya antara S1 yang hanya 4,3% dibalas dengan yang hanya lulusan SD 11,14, yang lulus SD 23,4%, ini artinya teori yang tadi disampaikan itu belum menjadi sesuatu hal yang apa ya disebutnya ya, buat masyarakat Indonesia itu masih sangat jauh ya. Makanya kalau kita bandingkan lagi dengan eh, dunia yang lain ya, terutama kemarin kemarin nih, maaf ini sedikit berbelok ya dari materi, tapi nanti ada kaitannya ya. Kayak pemilu kemarin nih contohnya, pemilu kemarin itu masyarakat Indonesia itu diharapkan 80% itu yang kelas menengah ke bawah. Sehingga apa? Sehingga mereka gampang dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya eh, sementara atau spontan saja ya, seperti pembagian sembako dan sebagainya. Maka tingkat pemilihnya akan lari kepada mereka, kan gitu kan? Kenapa? Karena indeks pendidikan di Indonesia itu sangat rendah, gitu. Nah, dari dua perbandingan ini yang menjadi tanda tanya buat kita semua, sekaligus sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah kita sebagai salah satu pelaku pendidikan ini dengan melihat seperti ini akan berdiam diri, ataukah kita punya langkah manuver atau langkah yang revolusioner ya barangkali, sehingga kita bisa mengangkat derajat hajat hidup orang Indonesia khususnya, atau setidak-tidaknya di lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di malam yang berbahagia ini
Mudah-mudahan ya. Ini menjadi catatan buat kita semua sebagai pelaku-pelaku pendidikan. Itulah gambaran di Indonesia yang sangat jauh antara praktek atau fakta yang terjadi di lapangan dengan teori tadi yang disampaikan oleh Ibu Dini dan tim. Kira-kira begitu ya. Nah, ini nggak jadi pertanyaan, cuman ini jadi muhasabah buat kita semuanya. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk tambahan materi, tambahan pencerahan, dan data-datanya. Memang kita harus renungi banyak materi yang disampaikan atau yang tertulis, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu ya. Jadi memang itu adalah salah satu tantangan yang karena memang untuk melaksanakan teori itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya dalam pelaksanaannya. Banyak tantangan yang harus dihadapi agar dapat mewujudkan perannya secara optimal. Apalagi yang tadi Pak Bambang sampaikan tentang agen perubahan sosial, apalagi kita berada dalam lingkungan pendidik sebagai di dalam lingkungan pendidikan sebagai pendidik, mudah-mudahan kita terpacu untuk memperbaiki diri agar bisa bermanfaat dan menjadi salah satu bagian dari agen perubahan sosial tersebut. Kalau kata Bapak tadi, ya dapat membuat langkah manuver dalam pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Pak Bambang. Ada yang ingin menambahkan? Pak Muhammad Nasih? Cukup Bu. Cukup ya. Saya mungkin menambahkan ya Bu ya. Boleh Pak Pak Awas, silahkan. Tapi maaf, saya mati lampu nih. Wih, Lagi mati lampu. Aslinya di flash, Pak, di flash. Biar kelihatan itu. ya, enggak lah, ini gini aja lah. Jadi Oke. benar ya kata apa yang dipaparkan tadi sama Pak Bambang ya, sama Pak Bambang. Diakui atau tidak, kita bisa mengetahui atau bisa merasakan peristiwa atau kejadian yang ada di kita sekarang. Misal sekarang nih, ada sekelompok orang mempunyai teori dan ada yang mempunyai praktek lapangan lah. Ya, yang mempunyai teori ibaratkan para kreator-kreator kita yang di atas di dunia pendidikan, di Kementerian Pendidikan atau yang lainnya. Nah, kita di lapangan ternyata teori yang mereka pakai terkadang akan bertolak belakang dengan apa yang ada di kita di lapangan. Saya punya contoh nih, saya berhubung sekarang kerja di desa ya. Ketika ini teori dari Kementerian Desa umpamanya, ini harus begini, begini, begini. Tapi ketika di lapangan ada budaya, ada keadaan sosial yang terkadang ya berjauhan dengan teori apa yang dikatakan oleh Kementerian Desa itu. Dan itu hampir sama dengan apa yang Kementerian Pendidikan kasih teori ke kita, ke yang di lapangan, ke kita yang kesehariannya mempunyai kontak langsung dengan peserta didik, dengan siswa, dengan masyarakat. Maka ya gini yang terjadi gitu. Terkadang kan kita harus memodifikasi atau kita harus mempunyai kreativitas tersendiri dalam menyampaikan
teori tersebut gitu dengan berbagai cara, asal teori dan pengajaran itu tersampaikan ya kita harus bagaimana lagi gitu. Kita ikut budaya dan istiadat yang ada, mungkin itu gitu. Nah, peran pendidikan dan masyarakat itu memang sangat kaitan erat, sebenarnya penuh ya, full ya, karena masyarakat tanpa dunia pendidikan ya apa adanya gitu, apa kegunaannya. Terus pendidikan, ketika apa yang mau dididiknya kan ke masyarakat juga gitu, termasuk ke peserta didik itu. Jadi memang benar keadaannya bahwa peran pendidikan ke masyarakat dan masyarakat berperan sangat kaitan eratnya dengan pendidikan, itu sangat berkaitan erat. Gitu mungkin tambahan dari saya. Silakan. Terima kasih Pak Aos untuk tambahannya. Adakah yang ingin menambahkan kembali? Jika tidak ada, Ya, ya Bu. Coba Pak izin ya. Nafis, silahkan Pak Nafis. Masya Allah ya, ini hari Untuk terakhir malam ya, ini Pak luar Nafis. biasa Bu. Oke, singkat aja ya. Ya, Mohon ya izin Bu silahkan. dosen ya. Iya, silakan. Ya, jadi terima kasih. Masalah tadi kan membahas masalah teori-teori pendidikan, sosiologi dan lain-lain ya. Jadi tidak ada menurut saya ya, memang secara teori itu bagus ya. Teori dan ulama-ulama atau orang-orang yang berkompeten dalam membuat teori itu sudah benar apabila memang kita menerapkannya gitu lah. Masalahnya itu memang kita mau tidak mengamalkannya gitu loh. Jadi ketika praktek di lapangan kok adanya begitu, itu bukan bukan salah teorinya gitu, melainkan diri sendiri gitulah. Dan saya ingat itu hadisnya Rasulullah SAW, ini salah satu penyakit yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi itu kan. Jadi yaitu hubbud dunya wa gharatul maut lah bahasanya gitu. Lah keadaan yang kita lihat sekarang, apa yang dicontohkan orang-orang seperti Pak Aus bilang tadi, yaitu kreator-kreatornya yang pokoknya gitu, yang di pemerintahannya lah, yang di pusatnya lah, yang di apanya itu memberikan contoh yang tidak sesuai dengan teori gitu. Maka dunia pendidikan ini memang orang yang menghancurkan itu kan biasanya orang yang alim, orang yang pinter, tapi kepinterannya itu dibuat untuk tidak kemaslahatan orang banyak, melainkan ke dirinya sendiri gitu kebanyakan. Maka dari itu yang kita lihat realitas seperti tadi ya, yang dipaparkan Pak Bambang tadi, masalah diiming-iming sembako atau apa, itu bukan salah rakyatnya menurut saya. Memang itu mereka yang membuat itu, masyarakat itu memang butuh itu, diberikan hal semacam itu wajar-wajar sekali menurut saya. Nah, pengaruh masyarakat inilah yang realitasnya di dunia pendidikan, dan menjadi PR kita semua itu bagaimana kita menerapkan atau bisa mengamalkan ilmu atau pendidikan yang kita dapat gitu. Namanya pendidikan kan ketika ada perubahan itu pendidikan gitu, dididik gitu, ada suatu perubahan. Jika tidak ada perubahan ya sama saja gitu. Maka dari itu sangat sangat miris sekali ya. Saya sendiri gitu, kita menggambarkan diri saya Bu ya. Saya tahu gitu ilmu ini tahu gitu, tapi untuk mengamalkannya itu memang agak berat gitu. Jadi kontradiksi antara yang saya ketahui dengan apa yang saya lakukan itu kadang-kadang kontradiksi gitu. Nah inilah yang membuat diri sendiri kayak mikir, aduh kok gini ya gitu ya. Maka kalau melihat teori-teori itu udah benar menurut saya ya. Cuma memang PR-nya bagaimana kita melakukan teori itu terhadap diri kita sendiri, tentunya diawali di diri sendiri dan dicontohkan
oleh orang-orang yang memang dianggap itu sebagai contoh gitu. Ya diawali dari tadi ya, dari masyarakat sendiri gitu. Ketika mohon maaf, ketika ada pemilihan atau apa itu kok memang pembagian itu semua gitu. Sosiologi manusia itu kan oh, why not gitu. Diberi kenapa enggak gitu kan. Tapi begitulah Bu ya. Menurut saya teorinya sudah benar gitu. Cuma ya memang kalau pelaksanaan dari teori tersebut itu memang kembali ke diri sendiri, bagaimana dia menerapkan ketakwaannya kepada Tuhannya, kepada bertanggung jawab kepada masyarakatnya, itu aja sih menurut saya. Dan kita sebagai guru-guru tetap mengajarkan itu kepada siswa-siswa kita dan memberi contoh yang baik. Kita bertanggung jawab gitu, diterapkan kedisiplinan, ya diawali dari kita gitu Bu. Jadi menurut saya itu aja sih Bu ya. Jadi untuk teori Ya, no problem menurut saya. Tapi memang yang ya. Baik, Pak problemnya Nafis. diri sendiri gitu. Ya, itu aja sih Kita yang kegelisahan saya. melaksanakan teori itu. Ya. Ya, Ya. Saya Ya, ya, bisa baik. terima nambahin Terima kasih. ya. kasih, Pak Nafis. Ya, ayo, Ya. Saya bisa Assalamualaikum. nambahin ya. Ya, Waalaikumsalam. monggo, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bagaimana gini Bu ya. Desen? Apakah Bu Desen akan Ya, saya bisa menambahkan? nambahin Ya. dulu. Jadi ketika kita berada di perguruan tinggi, mulai S1, S2, S3, itu kalau S1 banyak banget. Nanti S2 itu sedikit, paling banyak 20 per kelas. Nah, itu yang tingkatan IAIN Cirebon aja gitu ya. Terus kemudian kalau S3 itu 9 orang, kadang 11 orang. Lah otomatis S3 yang 9 orang itu perempuannya paling 2 atau 3, lainnya laki-laki. Itu pun semuanya kadang-kadang nggak lulus bareng. Artinya saya mengamati betapa stagnan perbedaan antara pendidikan S1, S2, dan S3. Nah, kemudian ketika kita tadi melihat Pak Bambang cerita bahwa ternyata di masyarakat tuh banyak sekali orang yang tamatan SMA, SMA. Tamatan SMA lebih banyak, tapi kemudian S1-nya juga agak banyak tapi sedikit, terus S2 sedikit lagi, dan S3 lebih sedikit. Itu karena sekali lagi Indonesia tuh bermuara kepada kebutuhan hidup. Ketika bertanya di S1 ketika mau sekolah SMA, enggak, saya nggak mau sekolah, saya mau kerja saja. Karena kehidupan dunianya kurang. Artinya biaya untuk kehidupannya kurang, maka lebih baik saya bekerja. Dan hampir rata-rata begitu ditanya tuh begitu. Dan kalaupun misalnya masuk ke S1 itu karena biaya, yang mungkin tidak mereka dapatkan dari orang tuanya. Kalaupun ada ya misalnya beasiswa dan sebagainya. Maka akhirnya melihat karena perubahan hidup ekonomi di Indonesia yang begitu kurang, maka otomatis masyarakatnya lebih banyak bekerja, tapi kerjanya kerja buruh, kerja yang begitu-begitu ya, artinya seperti itu. Nah, itu mungkin jadi jawaban kenapa Indonesia itu lebih rendah dari sisi pendidikan yang seperti yang diutarakan di teori tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desen untuk tambahannya. Iya, Alhamdulillah dicukupkan saja mungkin ya Bu Desen. iya. Sekarang udah jam 20. Iya. Silakan. Baik rekan-rekan, kita sudah sampai di penghujung sesi acara. Tadi kami sudah memaparkan beberapa materi tentang hubungan pendidikan dan masyarakat, yang mana satu dan lainnya saling mempengaruhi. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berkembang. Besar harapan saya kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang tadi telah kita diskusikan, karena ilmu yang tidak bermanfaat ibarat obat yang tidak menyembuhkan. Terima kasih, saya Dini Widiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya, tolong di absen. Waalaikumsalam. Baik, Bu Dosen. Waalaikumsalam. Di absen dulu semuanya.
Ada 32 peserta. Silakan di absen. Siapa yang absen biasanya? Pak Zakinya nggak ada. Ibu Dini aja deh yang absen semuanya. Nanti, oh ya Oh, silakan. Pak Jakinya Oh ada, ya Bu. ada. Baru sampai rumah. Nanti absennya ada Bu di link. Udah, Atau saya iya. screenshot aja. Iya. Ya udah, makasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Bu Terima kasih. dosen. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Ya, mohon maaf. Kan apa minta tuh kau tahan dulu gitu. Ya, acu mana le yoga apa Nggak minta kan? Kau menghindar permintaan apa? Aku dapat minta ke bubong. Memang minta apa lah? Mau Iya, Pak dong. Situasi Kayak